Nama tempat itu sudah lama menjadi bisik-bisik di kalangan peneliti spiritual dan pemburu misteri. Alas Purwo, hutan purba di ujung timur Pulau Jawa yang dikenal sebagai tempat dimulainya dunia, dan juga tempat berakhirnya kesombongan manusia. Bagi sebagian besar warga Banyuwangi, hutan itu adalah kawasan suci, wilayah yang tak boleh dimasuki sembarangan, apalagi untuk main-main atau membuat konten hiburan. Namun bagi 4 anak muda dari Surabaya, larangan itu justru menjadi tantangan. Mereka adalah Raffi, Dian, Yusuf, dan Reni. Keempatnya tergabung dalam sebuah komunitas independen bernama Lentera Gaib Nusantara, kelompok yang gemar mendokumentasikan fenomena mistis dan kearifan spiritual lokal di berbagai daerah Indonesia. Biasanya mereka hanya mendatangi situs-situs bersejarah seperti candi, makam tua, atau desa adat. Namun kali ini, Raffi, sang ketua tim, ingin lebih dari sekadar dokumentasi. Ia ingin membuktikan sesuatu. Raffi, seorang pria 27 tahun dengan latar belakang jurnalis lepas, selalu skeptis terhadap cerita rakyat. Baginya, setiap mitos pasti punya akar sejarah atau gejala alam yang bisa dijelaskan secara logis. Ia sudah menulis banyak artikel tentang demistifikasi tempat-tempat angker di Jawa Timur. Namun setiap kali membahas Alas Purwo, ia selalu gagal menemukan data konkret. Semua saksi hanya menjawab dengan kalimat yang sama. Jangan diteliti, nak. Alas Purwo itu bukan untuk diteliti. Itu tempatnya penjaga dunia. Kalimat itu justru menyalakan api penasaran Raffi. Di awal Agustus 2022, Raffi menghubungi 3 temannya dan mengajukan ide untuk melakukan ekspedisi ke kawasan Rowobendo, jalur masuk resmi menuju Alas Purwo. Ia berencana membawa kamera inframerah, perekam elektromagnetik, drone, dan 2 kamera GoPro untuk mendokumentasikan setiap aktivitas. Dian, mahasiswa pascasarjana jurusan antropologi budaya, awalnya menolak. Ia pernah membaca laporan bahwa sejumlah peneliti arkeologi tahun 1990-an sempat hilang selama 2 hari di dalam hutan itu, sebelum akhirnya ditemukan dalam keadaan linglung. Namun Raffi meyakinkannya bahwa kali ini mereka akan mengikuti jalur aman dan mendapat izin resmi dari pihak Taman Nasional. Kita bukan mau mengusik, cuma mau merekam. Kalau memang di sana ada hal-hal gaib, biarlah terekam apa adanya, kata Raffi dalam rapat kecil mereka di sebuah kafe di Surabaya. Yusuf, yang bertanggung jawab pada dokumentasi, langsung setuju. Ia memang tipe yang selalu haus tantangan. Sementara Reni, satu-satunya perempuan dalam tim, punya alasan pribadi. Ayahnya dulu pernah menjadi pemandu spiritual di kawasan itu, tapi menghilang secara misterius tahun 2005. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Perjalanan menuju Banyuwangi memakan waktu hampir 9 jam lewat jalur darat. Setibanya di Kecamatan Kalipuro, mereka menginap semalam di rumah seorang kenalan Dian yang juga pemandu lokal bernama Pak Warto, pria berusia 50-an dengan mata teduh tapi tajam. Begitu mendengar rencana ekspedisi mereka, wajah Pak Warto langsung berubah tegang. Nak, kalian tahu apa yang kalian cari? Alas Purwo itu bukan tempat wisata untuk uji nyali. Banyak yang masuk, nggak semuanya keluar dengan akal yang masih waras. Raffi tersenyum sopan dan mencoba menenangkan. Kami akan berhati-hati, Pak. Kami hanya ingin melihat, tidak akan melewati batas. Namun Pak Warto tetap bersikeras melarang. Ia menceritakan bagaimana pada malam-malam tertentu, dari arah hutan sering terdengar suara gamelan dan sinden, padahal di dalam sana tidak ada manusia. Katanya, suara itu berasal dari pasar gaib, tempat makhluk halus berkumpul dan meniru kehidupan manusia. Bila ada manusia yang tak sengaja lewat, ia bisa tersesat di dunia mereka, tanpa pernah bisa kembali. Reni terdiam lama mendengarkan cerita itu. Tapi Raffi hanya mencatat kisah tersebut di buku catatannya sebagai mitos lokal masyarakat Alas Purwo. Ia justru bersemangat, karena semakin banyak misteri, semakin menarik konten yang bisa mereka buat. Akhirnya Pak Warto hanya bisa berpesan, kalau kalian tetap mau masuk, bawalah doa. Jangan tertawa keras. Jangan ambil apapun dari sana. Dan kalau kalian dengar suara gamelan, jangan diikuti, walau sejernih apapun bunyinya. Keesokan paginya, mereka berangkat menuju pos Rowobendo, gerbang terakhir sebelum memasuki kawasan hutan. Di sana, mereka disambut papan peringatan besar bertuliskan,
Dilarang masuk tanpa izin. Kawasan suci dan angka. Udara di sekitar pos terasa lebih lembab dari biasanya. Burung-burung tak bersuara, hanya deru angin yang menggoyang pucuk pohon jati. Reni sempat berkata lirih. Kenapa hutan ini sunyi banget ya? Seperti nggak ada kehidupan. Yusuf menyalakan kamera dan mulai mengambil gambar pembuka untuk vlog mereka. Kita sekarang sudah di Rowobendo, gerbang masuk Alas Purwo. Banyak orang bilang di sini tempat bersemayamnya makhluk halus dan pusat kerajaan gaib Jawa Timur. Tapi kita akan buktikan, apakah itu fakta atau cuma mitos. Raffi tersenyum puas. Kita mulai dari sini. Semua rekaman harus rapi. Kalau nanti ada gangguan sinyal, jangan panik. Mereka berjalan menembus jalur setapak dengan pepohonan tinggi menjulang. Cahaya matahari perlahan menipis tertutup kanopi lebat. Tak ada suara jangkrik, tak ada serangga. Hanya denting halus seperti lonceng kecil terdengar samar di antara semak. Dian sempat berhenti dan menatap sekitar. Kalian dengar nggak? Dengar apa? Tanya Raffi. Kayak bunyi logam dipukul. Dari arah utara. Raffi mengangkat bahu. Mungkin cuma angin. Hari pertama mereka berjalan sejauh 3 km ke dalam hutan. GPS masih berfungsi dengan baik. Mereka mendirikan tenda di area terbuka dekat pohon besar yang disebut warga sebagai pohon kendit. Reni menyiapkan logistik, sementara Yusuf menata kamera untuk pengambilan gambar malam. Sore menjelang, suasana hutan berubah cepat. Langit tampak lebih gelap dari jam sebenarnya. Angin berhembus membawa aroma tanah basah dan dupa. Dian mulai mencatat data suhu dan arah angin yang tiba-tiba naik turun drastis. Raffi, dengan rasa ingin tahu yang tinggi, mencoba menyalakan alat perekam elektromagnetik. Jarumnya bergetar tak menentu meski tidak ada sumber listrik di sekitar mereka. Aneh, gumamnya. Seperti ada frekuensi yang gak stabil. Yusuf tertawa kecil. Mungkin ada sinyal dari makhluk tak kasat mata. Raffi menatapnya tajam. Jangan mulai bawa candaan kayak gitu di sini. Malam pun turun dengan cepat. Mereka duduk mengelilingi api unggun kecil, makan mie instan sambil membahas rencana besok untuk menuju titik yang disebut warga sebagai Sendang Bidadari. Reni tampak gelisah, beberapa kali menatap ke arah kegelapan. Aku merasa seperti diawasi, katanya pelan. Dian menimpali, ya wajar, ini hutan. Banyak hewan malam. Namun saat mereka terdiam sejenak, terdengar suara gemerisik dari arah belakang tenda, diikuti langkah pelan seolah seseorang berjalan mengitari perkemahan. Yusuf menyorotkan senter, tapi tak ada apapun kecuali bayangan pepohonan. Mungkin monyet, ujar Raffi datar, mencoba menenangkan suasana. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang terasa janggal, udara di sekitar terasa berat, seolah tak ingin mereka berada di situ. Malam pertama pun berakhir dalam ketegangan yang sunyi. Di kejauhan, samar-samar, terdengar suara gamelan lembut seolah dari balik kabut. Dan tanpa mereka sadari, itu adalah panggilan pertama dari penghuni Alas Purwo. Angin malam di Alas Purwo terasa berbeda. Dingin yang menusuk bukan hanya berasal dari udara lembab, tapi seolah dari sesuatu yang hidup, sesuatu yang menyusup ke dalam tulang dan mendengung di telinga. Api unggun kecil di tengah perkemahan tim ekspedisi berkedip-kedip, seperti hendak pada meski tak ada hembusan angin yang cukup kuat. Raffi memandangi nyala api itu lama, seolah sedang menimbang sesuatu. Ia merasa matanya beberapa kali menangkap gerakan di antara pepohonan, tapi setiap kali ia fokus, yang terlihat hanya kabut tipis yang menari pelan. Di sisi lain, Reni duduk diam sambil menggenggam kalung ayahnya. Sebuah liontin kecil dari tembaga, katanya dulu dibawa sang ayah ketika terakhir kali memasuki Alas Purwo. Aku baru sadar, bisik Reni lirih, angin di sini, gak bergerak satu arah. Kadang dari depan, kadang dari belakang. Kayak muter. Dian menoleh. Kamu sensitif banget sih, Ren. Itu mungkin karena bentuk lembahnya. Namun Reni tidak menanggapi. Ia tahu apa yang dirasakannya bukan sekadar perubahan arah angin. Ada sesuatu yang mengitari mereka, tapi bukan manusia, bukan pula binatang. Menjelang tengah malam, saat semua sudah tertidur, Raffi masih terjaga. Ia duduk di depan tenda sambil menulis catatan lapangan. Perekam suaranya masih menyala. Ia menuliskan,
Hari pertama, lokasi koordinat masih sesuai GPS. Kondisi tim stabil. Suhu turun drastis menjadi 19 derajat. Tidak ada tanda hewan liar, hanya keheningan. Tapi ada suara aneh menyerupai gamelan sekitar pukul 22.15. Tidak bisa dipastikan sumbernya. Baru beberapa detik setelah ia menekan tombol stop, terdengar suara langkah kaki di dedaunan kering. Raffi menengadah, menyorotkan senter ke arah suara itu. Tak ada siapa-siapa. Tapi kemudian terdengar lirihan pelan, seperti seseorang sedang memanggil namanya. Raffi. Nadanya tenang, tapi tidak manusiawi. Panjang, bergema, dan seperti berasal dari balik lapisan udara. Ia langsung menyalakan alat perekam lagi. Siapa di sana? Hening. Pak Warto, ini Raffi. Tak ada jawaban, hanya suara serangga yang tiba-tiba terdengar serempak. Lalu, bunyi gamelan kembali muncul, kali ini lebih dekat. Alunan saron dan kenong terdengar jelas dari arah timur. Raffi sempat berpikir itu mungkin berasal dari desa adat yang disebut warga sekitar. Tapi bagaimana mungkin? Mereka sudah berjalan jauh ke dalam hutan, dan di peta tidak ada pemukiman dalam radius 5 kilometer. Ia mencoba membangunkan Yusuf. Bro, bangun deh. Dengar nggak suara itu? Yusuf yang masih setengah sadar menjawab, mungkin speaker Bluetooth lo nyala lagi. Raffi mengerutkan dahi. Gue nggak bawa speaker. Lalu, seolah menjawab percakapan mereka, suara gamelan tiba-tiba berhenti mendadak, berganti dengan tawa perempuan yang melengking pelan. Keduanya saling berpandangan. Raffi mematikan lampu senter, berharap matanya bisa menyesuaikan dengan gelap. Tapi yang terlihat justru lebih mengerikan. Di antara pepohonan, tampak bayangan seolah seseorang sedang menari. Gerakannya lambat dan berulang, tangannya melambai-lambai. Namun bagian wajahnya, kosong. Tidak ada mata, tidak ada mulut. Hanya bidang hitam. Saat matahari naik ke atas, suasana hutan tampak normal kembali. Suara burung terdengar lagi, dan udara terasa segar. Tapi tak satu pun dari mereka sempat tidur nyenyak. Yusuf mengaku sempat bermimpi didatangi perempuan berbaju putih yang menari di depan tenda sambil menabuh kenong. Dian mencatat mimpi itu dalam buku lapangan, sementara Raffi menolak membahas kejadian semalam. Kita di sini bukan buat ngumpulin cerita hantu. Fokus ke data. Namun nada suaranya terdengar tegang, berbeda dari biasanya. Mereka memutuskan melanjutkan perjalanan menuju titik kedua, Sendang Bidadari. Menurut peta lama yang dibawa Dian, lokasi itu berjarak sekitar 2 km ke timur. Jalur menanjak dan mulai dipenuhi akar-akar pohon besar yang menjulur seperti tangan. Beberapa kali kompas mereka berputar sendiri, menunjukkan arah yang tidak konsisten. Raffi mengira mungkin ada medan magnet alam di area itu, tapi Reni merasa lain. Aku yakin kita udah muter di tempat yang sama. Enggak mungkin, bantah Raffi. Aku hafal jalur ini. Namun begitu mereka tiba di tanah lapang kecil, Reni menunjuk ke tanah, bekas api unggun yang sama seperti di perkemahan semalam. Dian terdiam. Yusuf menelan ludah. Kita, balik lagi. Raffi menatap kompasnya, lalu GPS. Dua-duanya tak menunjukkan arah yang benar. Sinyal hilang total. Ia mencoba menenangkan diri. Oke, mungkin efek koordinat. Kita istirahat dulu sebentar. Saat mereka beristirahat, Dian memperhatikan sesuatu di tanah. Bekas tulisan yang sebagian tertutup daun. Ia membersihkannya pelan, dan terlihat coretan tangan dengan arang yang sudah pudar. Tulisan itu berbunyi, "Jangan lanjut. Jalan di depan bukan untuk manusia." Tulisan itu ditulis di atas batu datar, dan di bawahnya tertancap potongan kain putih yang sudah kusam. Yusuf memotretnya, tapi kamera GoPro tiba-tiba mati. Semua indikator baterai hilang. Ia mengganti baterai baru, tetap tidak menyala. Bro, ini aneh. Semua kamera error. Raffi menarik napas panjang. Tenang. Mungkin kelembapan udara tinggi. Namun suasana mulai tidak terkendali. Reni mulai pucat. Ia merasa kepala berputar, mendengar bisikan yang terus memanggil nama ayahnya dari arah timur. Bapak, bapak di sana, Vi. Aku dengar. Raffi memegang bahunya. Enggak, Ren.
Itu cuma sugesti. Fokus sama aku. Tapi sebelum ia sempat melanjutkan, terdengar jeritan dari arah belakang. Dian terjatuh. Ia terpeleset karena kakinya menyentuh sesuatu seperti kain yang terurai dari tanah. Saat ia menariknya, ternyata itu adalah potongan pakaian lusuh, baju lapangan berwarna krem dengan nama bordir di dada. Dr. Sudrajat, 1998. Reni menutup mulutnya. Mereka semua tahu nama itu. Itu adalah nama ketua tim arkeologi yang pernah dilaporkan hilang di dalam alas Purwo 2 dekade lalu. Langit yang menghilang. Menjelang sore, langit tiba-tiba berubah. Awan tebal menggulung cepat, menutupi cahaya matahari. Di udara terasa getaran halus, seperti sebelum gempa. Semua pepohonan bergerak bersamaan. Raffi mengangkat alat perekam elektromagnetik. Jarumnya berputar liar. Ini gila. Ada lonjakan medan listrik di sini. Yusuf mencoba menyalakan drone untuk mengambil gambar udara, tapi sinyal hilang total bahkan sebelum sempat lepas landas. Suara mesin drone mendadak berderak aneh lalu mati. Dian berteriak kecil. Raffi, lihat ke atas. Raffi menatap langit, dan seketika darahnya membeku. Langit di atas mereka gelap pekat, bukan seperti awan badai, tapi seperti ruang kosong tanpa warna, seperti cat hitam yang menutupi dunia. Tidak ada bentuk, tidak ada sinar, hanya kehampaan. Beberapa detik kemudian, semuanya hening. Hutan yang tadinya riuh mendadak mati total. Tidak ada angin, tidak ada burung, tidak ada suara. Hanya napas mereka yang terdengar. Reni berbisik dengan suara nyaris tak terdengar. Kita nggak sendirian. Raffi menatapnya. Maksudmu? Aku ngerasa ada yang berdiri di belakang kita. Raffi menoleh cepat, tapi tidak melihat siapapun. Namun aroma dupa tiba-tiba menyengat, seolah ada ritual yang sedang dilakukan di dekat mereka. Dan dari arah timur, samar-samar, terdengar suara gamelan kembali, kali ini diiringi lantunan tembang Jawa kuno yang tidak mereka pahami artinya. Suasana berubah menjadi sangat berat, seperti ada kabut dingin yang turun menyelimuti mereka. Raffi menyadari satu hal, hutan itu sedang menyambut mereka. Namun belum ada yang tahu, sambutan itu bukan untuk mengizinkan masuk, melainkan untuk menahan mereka agar tak bisa keluar lagi. Hari ketiga ekspedisi dimulai tanpa cahaya pagi yang jelas. Langit tetap kelabu sejak subuh, seolah matahari tak diizinkan menembus kanopi pohon. Raffi terbangun dengan kepala berat. Di sampingnya, Reni masih duduk menatap kosong ke arah semak, seolah tak tidur semalaman. Kamu nggak istirahat? Tanya Raffi. Reni menoleh pelan. Aku takut kalau tidur, Vi. Tadi malam aku lihat bayangan jalan di belakang tenda. Kayak orang, tapi langkahnya nggak bunyi. Raffi tak menjawab. Ia sudah lelah menolak hal-hal aneh yang terus terjadi. Namun rasa penasaran di dirinya masih lebih besar daripada rasa takut. Ia berpikir, mungkin semua ini hanyalah efek kelelahan dan isolasi di hutan lebat. Mereka berempat memutuskan melanjutkan perjalanan pagi itu. Raffi tetap berpegang pada arah timur sesuai peta awal. Tapi baru 2 jam berjalan, pemandangan yang mereka temui terasa aneh. Pohon-pohon dengan bentuk sama seperti kemarin, dan bebatuan dengan lumut menyerupai wajah manusia yang mereka lewati sebelumnya kini muncul lagi di depan mata. Dian yang membawa kompas menatap jarum yang berputar tanpa henti. Ini mustahil. Jarum kayak kehilangan kutub utara. GPS juga sama, sahut Yusuf. Layar peta malah muter-muter. Raffi mencoba tetap tenang. Ia meminta mereka berhenti di tanah lapang untuk memeriksa ulang peralatan. Tapi yang membuat semuanya semakin kacau, saat ia menyalakan kamera utama untuk merekam testimoni, layar kamera menampilkan bayangan 5 orang, padahal di sana hanya ada 4. Ia memandangi layar itu beberapa detik. Dian, kamu berdiri di belakang aku, kan? Iya. Reni, kamu di kanan? Iya. Raffi menunjuk layar kamera. Lalu ini siapa? Bayangan kelima berdiri di antara Yusuf dan Reni. Tak bergerak, tak punya wajah, hanya bentuk samar berwarna gelap. Lalu saat Raffi menurunkan kamera dan menatap langsung, sosok itu lenyap. Reni menjerit kecil. Vi, udah cukup. Kita harus keluar. Raffi menarik napas panjang.
Kalau kita jalan tanpa arah, kita malah tambah nyasar. Kita harus tenang. Menjelang siang, hawa di dalam hutan makin aneh. Setiap hembusan angin terdengar seperti napas panjang. Daun-daun tidak hanya bergoyang, tapi bergetar seolah hidup. Saat Yusuf berjalan di depan, ia berteriak memanggil Raffi. "Bro, lo harus lihat ini." Di depannya ada pohon besar dengan batang hitam legam dan retakan di permukaannya menyerupai wajah. Dari celah retakan itu keluar embun putih seperti asap. Mereka mendekat. Asap itu ternyata dingin, bukan panas. Raffi memotret dan mencatat, fenomena keluarnya gas atau uap dari batang pohon. Perlu diteliti apakah ada faktor biologis. Namun Reni tak setuju mendekat. Ia mundur perlahan sambil bergumam. Itu bukan gas. Itu napas mereka. Saat Raffi hendak menjawab, tiba-tiba tanah di sekitar mereka bergetar pelan, disusul suara seperti desir nafas dari balik pohon. Asap yang keluar semakin banyak, membentuk bayangan samar menyerupai manusia berlutut. Semua terdiam. Raffi berusaha merekam, tapi kamera mendadak mati total. Dalam sepersekian detik, bayangan itu menunduk lalu perlahan hilang bersama embun. Hutan kembali sunyi. Sore menjelang. Mereka belum menemukan jalan keluar. Persediaan makanan menipis. Dian menghitung logistik yang tersisa, hanya cukup untuk 2 hari. Yusuf menyalakan kamera cadangan dan mencoba mengabadikan pemandangan langka, kabut sore yang bergerak cepat dari arah barat. Tapi saat ia memperbesar zoom, terlihat bayangan orang-orang berjalan di balik kabut, beriringan seperti rombongan. "Vi, kayaknya ada orang," teriak Yusuf senang. Raffi menatap monitor kamera. Sekilas, memang tampak seperti rombongan manusia membawa obor. Tapi semakin lama diperhatikan, tubuh mereka makin transparan, dan langkahnya tidak menyentuh tanah. Tiba-tiba terdengar suara anak kecil tertawa, kemudian diikuti denting gamelan kecil. Reni menutup telinganya, menangis ketakutan. Dian berusaha memeluknya. "Tenang, Ren, itu mungkin suara gema." Namun gema tak mungkin terdengar di tengah hutan tanpa lembah. Suara itu datang dari segala arah, seperti dari dalam kepala mereka. Yusuf menurunkan kamera dan mematung. Di matanya tampak air mata mengalir. "Aku lihat anak kecil di antara kabut," katanya gemetar. "Dia manggil aku, katanya dia mau main." Raffi menarik Yusuf mundur. "Jangan dengarkan. Itu bukan anak kecil." Kabut semakin pekat. Bayangan orang-orang itu perlahan hilang, hanya meninggalkan aroma kemenyan yang tajam dan hawa panas di kulit mereka, seolah hutan bernafas di sekitar. Menjelang malam ketiga, api unggun kembali menyala kecil di tengah lingkaran tenda. Tak ada yang bicara lama. Reni hanya menatap kosong pada api. Yusuf merokok tanpa berhenti. Dian menulis cepat di buku catatannya, tangannya gemetar. Raffi menatap ke langit, tapi lagi-lagi tak ada bintang. Ia mulai berpikir apakah mereka benar-benar masih berada di dunia yang sama. "Ini semua nggak masuk akal," gumamnya. Dian menatapnya. "Mungkin, ini bukan soal peta atau arah. Bisa jadi kita udah lewat batas dunia manusia." Raffi menegakkan tubuhnya. "Maksudmu?" Dalam kepercayaan Jawa, Alas Purwo itu tempat pertemuan 2 alam. Kalau kita melewati jalur tertentu tanpa izin, kita bisa tersesat di alam seberang. Alam di mana waktu dan arah nggak lagi sama. Reni mulai terisak. "Jadi kita nggak bisa keluar?" Raffi menggeleng keras. "Jangan mikir begitu. Besok kita cari jalur balik. Pokoknya harus ada jalan." Namun malam itu mereka tidak bisa tidur. Setiap beberapa menit, terdengar langkah kaki mengitari tenda. Pelan, berat, berirama. Yusuf yang berani membuka resleting tenda, hanya melihat bayangan besar melintas. Tubuhnya membeku. "Vi, itu tinggi banget," bisiknya. "Bukan manusia." Tak lama, suara gamelan kembali terdengar, kali ini disertai nyanyian perempuan dengan nada sendu. Api unggun tiba-tiba padam, dan kegelapan menelan mereka. Reni menjerit keras, lalu semuanya diam. Ketika Raffi menyalakan senter kembali, ia melihat bekas telapak kaki besar di tanah basah, mengelilingi tenda mereka seperti jejak seseorang yang berputar di sekeliling. Tapi ukuran jejak itu lebih besar dari telapak kaki manusia.
Raffi mencoba merekam, tapi kamera menunjukkan pesan aneh di layarnya. Akses ditolak. Zona terlarang. Padahal kamera itu adalah perangkat biasa tanpa koneksi internet. Sekitar pukul 3 dini hari, Raffi terbangun. Ia melihat ke atas, dan jantungnya nyaris berhenti. Pohon-pohon di sekitar perkemahan tampak berputar perlahan, seperti dinding yang bergerak. Bintang-bintang, jika itu bintang, bergerak ke arah berlawanan dengan rotasi bumi. Seolah langit itu sendiri menggulung. Ia membangunkan yang lain, tapi begitu semua membuka mata, pemandangan itu hilang. Hanya hutan gelap kembali. Aku sumpah lihat sendiri. Langitnya muter. Dian menatapnya lelah. Mungkin kamu mimpi, Vi. Namun di dalam hati, Raffi tahu apa yang dilihatnya nyata. Ia menulis di buku catatannya sebelum tidur lagi. Hari ketiga. Suara gamelan makin jelas. Arah hilang. Alam berubah. Aku tak tahu apakah masih di Banyuwangi atau di tempat lain. Pagi berikutnya, 3 ekor burung hitam hinggap di depan tenda mereka. Ketiganya menatap lurus tanpa bergerak, seperti sedang mengamati. Reni menunduk ketakutan, dan saat burung-burung itu terbang, dari arah belakang terdengar seseorang bersenandung tembang Jawa, padahal tak ada manusia di sana. Raffi menatap teman-temannya dan berkata pelan, "Kita harus keluar hari ini, atau kita nggak akan pernah bisa." Namun jalan keluar tak akan mereka temukan dengan mudah. Karena Alas Purwo telah menutup diri. Senja mulai turun perlahan di ujung barat Banyuwangi. Cahaya oranye terakhir memantul di sela pepohonan tinggi di kawasan Rowobendo, menandai batas antara dunia yang masih bisa dipahami manusia dan hutan purba yang konon menyembunyikan hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan akal. 4 sosok itu, Raffi, Dian, Yusuf, dan Reni, kini berdiri di depan gerbang kayu tua yang menjadi pintu masuk ke kawasan inti Alas Purwo. Angin sore membawa aroma tanah basah dan dedaunan kering yang membusuk. Di kejauhan, terdengar sayup adzan maghrib dari arah pemukiman terakhir, seperti panggilan lembut yang mengingatkan agar manusia kembali, bukan melangkah lebih dalam. Tapi langkah mereka tetap mantap. Di antara mereka, hanya Reni yang terlihat ragu, matanya menatap ke arah pohon besar di tepi jalan yang seolah mengawasinya. "Ini terakhir kali sinyal HP bisa nyala," kata Yusuf sambil menatap layar ponselnya. "Begitu masuk, kemungkinan semua alat komunikasi bakal error." Raffi tersenyum kecil. "Justru itu yang kita cari, bro. Semakin aneh tempat ini, semakin menarik datanya." Ia menepuk bahu Yusuf, lalu merapikan kamera yang tergantung di dadanya. Sementara itu, Dian menyiapkan alat perekam elektromagnetik buatan sendiri, perangkat kecil dengan lampu-lampu LED merah yang akan menyala bila menangkap energi tak kasat mata. Reni diam saja, memeluk tas ranselnya erat-erat. Di telinganya masih terngiang suara juru kunci siang tadi. "Kalau kalian memaksa masuk, jangan pernah menoleh kalau mendengar seseorang memanggil dari belakang. Bisa jadi bukan manusia." Mereka mulai berjalan perlahan menyusuri jalan setapak tanah yang semakin lama semakin sempit. Di kiri kanan, pohon-pohon besar dengan akar mencuat seperti rahang raksasa menjulur ke arah mereka. Suara jangkrik dan burung malam terdengar nyaring, namun terasa ganjil, seperti terlalu teratur, seperti dimainkan oleh sesuatu yang sadar sedang diamati. Beberapa meter setelah melewati papan bertuliskan, "Kawasan terlarang, hanya untuk penelitian resmi," angin berhenti bertiup. Tidak ada suara daun bergesekan, tidak ada hembusan. Hening. Hanya derap langkah mereka di tanah basah. Reni mulai merasa dadanya sesak, tapi ia tak ingin terlihat lemah. "Berapa lama lagi ke lokasi base camp yang kita tentuin?" tanya Reni pelan. Dian menjawab sambil melihat kompas. "Sekitar 1 jam lagi, kalau jalurnya nggak berubah." Kalimat itu terdengar biasa, tapi di Alas Purwo, jalur yang berubah bukan hal asing. Banyak peneliti dan pendaki melapor bahwa jalan setapak di sini sering berputar, membawa mereka kembali ke titik semula meski sudah berjalan berjam-jam. Raffi sempat membaca catatan itu, tapi ia menolak mempercayainya sepenuhnya. "Jangan sugesti duluan," katanya. "Fokus aja. Kita dokumentasikan setiap belokan biar nggak nyasar." Ia menyalakan kamera dan mulai merekam suasana hutan. Gambar yang tertangkap terlihat kabur meski lensanya bersih. Di monitor kecil kamera, pohon-pohon tampak bergerak pelan,
seperti bernafas. Raffi mengira itu efek pencahayaan, tapi saat ia menatap langsung ke arah yang sama, pohon itu diam kaku. Gue ngerasa ada yang ngikutin, gumam Yusuf tiba-tiba. Reni spontan menoleh, tapi hanya ada kegelapan. Maksudmu apa? Entahlah, kayak ada yang jalan di belakang kita dari tadi. Langkahnya pelan banget, tapi selalu berhenti waktu kita berhenti. Raffi menatap Yusuf tajam, lalu tertawa menenangkan suasana. Bisa aja itu hewan, babi hutan mungkin. Namun suara langkah itu memang ada. Lembut, teratur. Selalu berjarak sama dengan langkah terakhir mereka. Dian yang berjalan di belakang menoleh cepat. Dalam sekejap, senter di tangannya menangkap siluet gelap di balik semak. Tinggi, tegak, dan tak bergerak. Tapi ketika cahaya diarahkan lagi ke tempat yang sama, sosok itu sudah lenyap. Jangan panik, ucap Raffi cepat. Kita udah terlalu dalam buat mundur. Mereka melanjutkan perjalanan tanpa bicara. Jalan setapak berubah menjadi tanah lembek berlumpur. Jejak kaki mereka tertinggal jelas. Tapi anehnya, di beberapa titik, jejak lain muncul bersisian. Jejak besar seperti kaki manusia, namun jumlah jari kakinya hanya 4. Dian berjongkok memeriksa. Ini bukan jejak kita. Dan ukurannya lebih besar dari kaki manusia. Raffi mencoba bersikap rasional. Mungkin bekas peneliti atau pemburu liar. Tapi jejaknya baru, potong Yusuf. Masih basah. Mereka bertiga saling pandang. Dalam sekejap, Reni berbisik dengan nada hampir menangis. Aku mau balik, Raff. Ini nggak benar. Dari tadi suasananya berat banget. Namun sebelum Raffi menjawab, suara gamelan tiba-tiba terdengar dari kejauhan, lembut, mengalun pelan seperti musik dari pesta keraton. Padahal menurut peta, posisi mereka sudah lebih dari 5 km dari pemukiman terakhir. Suaranya bukan gema dari jauh, tapi seperti dilantunkan dari antara pepohonan di depan mereka. Gamelan di tengah hutan, tanya Dian dengan nada kaget. Raffi mengarahkan kamera ke arah suara itu, tapi hanya menangkap kabut tipis dan bayangan pepohonan yang bergerak. Mungkin warga sekitar lagi latihan karawitan. Yusuf menggeleng cepat. Nggak mungkin, Vi. Suaranya datang dari arah timur, itu jalur ke zona inti. Nggak ada pemukiman di sana. Reni memejamkan mata, berusaha menenangkan diri. Tapi suara gamelan semakin jelas, diiringi dengan bunyi sinden lirih yang melengking panjang. Suara itu begitu indah, namun dingin, menusuk telinga seperti memanggil untuk datang lebih dekat. Dian menghidupkan alat perekam elektromagnetik. Lampu merah di permukaannya berkedip cepat. Ada energi kuat di sekitar sini. Raffi mendekat, menatap layar alat itu. Catat koordinatnya. Namun sebelum sempat mencatat, kompas mereka berputar cepat tak tentu arah. Jarum magnet bergetar seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Lalu, semua senter mereka padam bersamaan. Kegelapan total menelan hutan. Hanya tersisa suara gamelan, kini berubah cepat dan tidak beraturan. Nafas mereka saling terdengar. Reni menggenggam tangan Raffi erat-erat. Vi, aku takut. Raffi mencoba menenangkan. Tenang, aku di sini. Kita nyalain senter cadangan. Tapi sebelum ia sempat merogoh tas, sebuah bisikan terdengar di telinganya. Begitu dekat, begitu jelas. Kowe ora oleh mlebu kene. Kamu tidak seharusnya masuk ke sini. Raffi spontan menoleh ke arah suara itu, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan pekat. Saat ia menatap ke arah teman-temannya, wajah mereka tampak aneh, tertimpa cahaya samar dari kamera yang tiba-tiba menyala sendiri. Dalam bayangan cahaya itu, di belakang Reni, ada sosok lain berdiri diam, seperti manusia berkulit hitam legam, tanpa wajah. Dan tepat di detik itu, suara gamelan berhenti. Hening. Mutlak. Hanya terdengar detak jantung mereka masing-masing. Dari kejauhan, seekor burung hantu menjerit panjang, memecah kesunyian, menandai dimulainya malam yang tak akan mereka lupakan. Malam itu, hutan alas Purwo berubah menjadi dunia yang asing. Langit di atas mereka gelap sempurna. Tak ada bintang, tak ada bulan. Seolah langit pun menolak menyinari tanah terlarang ini. 4 orang itu, Raffi, Dian, Yusuf,
dan Reni, berdiri diam beberapa saat setelah suara gamelan berhenti mendadak. Semua seperti membeku. Lampu senter cadangan Raffi akhirnya berhasil dinyalakan, tapi cahayanya redup, hanya cukup untuk melihat sekitar 2 meter di depan. Di bawah cahaya itu, mereka bisa melihat akar-akar besar yang menjalar seperti ular, dan kabut tipis mulai turun dari pepohonan. Udara semakin lembab dan berbau busuk, seperti campuran antara tanah basah dan sesuatu yang membusuk. Kayaknya kita harus berhenti dulu malam ini, ucap Yusuf pelan. Jalannya nggak bisa dilihat jelas. Kita bikin camp sementara di sini aja. Raffi menatap sekeliling. Tempat ini agak terbuka. Kita bisa pasang tenda, tapi jangan jauh-jauh dari jalur setapak. Besok pagi baru lanjut. Mereka mengangguk. Dengan cepat, keempatnya mulai memasang tenda dan membuat lingkaran kecil dari batu untuk menyalakan api. Namun anehnya, setiap kali mereka mencoba menyalakan korek, apinya padam begitu menyentuh udara. Setelah percobaan keempat, akhirnya api kecil berhasil menyala, tapi nyalanya biru, bukan jingga seperti biasanya. Dian menatap nyala api itu. Kalian lihat warnanya? Reni hanya diam, wajahnya pucat. Api biru itu menari pelan di tengah kabut, dan setiap kali menyala lebih terang, bayangan di sekitar mereka tampak ikut bergerak. Seolah-olah bukan bayangan pepohonan, tapi bayangan sesuatu yang berdiri di balik mereka. Untuk mengalihkan ketegangan, Raffi mulai menyalakan kamera. Kita dokumentasikan aja. Mungkin sinyal elektromagnetiknya bikin cahaya berubah warna. Ia bicara seperti seorang profesional, tapi dalam hatinya mulai muncul perasaan tak nyaman. Ia memperhatikan layar kamera. Dalam mode malam, kamera menunjukkan siluet-siluet samar di antara pepohonan, terlalu tinggi untuk manusia, terlalu diam untuk hewan. Raf, itu apa? Suara Reni nyaris bergetar, menunjuk ke arah kiri mereka. Raffi menggeser kamera, dan di layar terlihat sosok kabur berwarna putih berdiri di antara kabut. Tidak bergerak. Tidak jelas wujudnya, tapi jelas itu bukan pepohonan. Begitu Raffi menurunkan kamera dan menatap langsung ke arah yang sama, sosok itu hilang. Yusuf mencoba menertawakan. Pasti efek cahaya aja. Kamera malam gampang gangguan. Namun dari arah kanan, terdengar suara langkah kaki perlahan mendekat. Tidak tergesa, tapi berat. Seperti seseorang berjalan di atas daun kering dengan kaki telanjang. Mereka semua terdiam. Raffi menyorotkan senter, tapi tak ada siapa-siapa. Suara langkah itu berhenti, lalu terdengar di belakang mereka. Dian spontan menoleh, dan wajahnya langsung memucat. Raffi, ada orang di belakang kita. Raffi menoleh cepat. Di antara kabut, tampak bayangan gelap setinggi 2 meter, berdiri kaku di pinggir cahaya. Tak ada wajah, hanya siluet hitam legam. Reni menjerit dan jatuh terduduk. Dalam hitungan detik, kabut di sekitar mereka bergulung naik seperti ditiup angin besar, padahal tak ada angin sama sekali. Raffi segera menarik tangan Reni dan berteriak, "Masuk ke tenda. Cepat." Mereka berempat berlari masuk ke tenda, menutup resleting secepat mungkin. Di dalam, mereka hanya bisa duduk saling berdekatan. Suara langkah kaki itu kini mengelilingi tenda. Pelan, tapi berputar, terus berputar. Reni menutup telinganya, menangis tanpa suara. Yusuf memegang parang kecil di tangannya, siap jika sesuatu menembus masuk. Dian menatap layar alat elektromagnetik yang masih menyala, lampunya kini berkedip cepat, seperti mendeteksi energi dalam jumlah besar. Terlalu tinggi, gumam Dian. Angkanya nggak masuk akal. Ini bukan energi manusia. Raffi menahan napas. Ia tahu mereka dalam bahaya, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Ia berusaha mengingat nasihat juru kunci siang tadi, kalau mendengar ada yang memanggil, jangan menoleh. Namun di tengah ketegangan itu, terdengar suara laki-laki dari luar, memanggil pelan. Raffi, Dian, kalian di mana? Suaranya familiar. Itu suara Yusuf. Masalahnya, Yusuf ada di dalam tenda bersama mereka. Wajahnya langsung berubah pucat pasi. Semua saling berpandangan, tak ada yang berani bicara. Lalu suara itu datang lagi, lebih jelas, lebih dekat. Raffi, sini, bantu aku. Raffi membeku. Ia menatap Yusuf yang duduk di depannya, tubuhnya bergetar hebat.
Kau dengar itu, kan? Yusuf mengangguk perlahan. Suara itu, suaraku sendiri. Reni menutup wajahnya dan mulai berdoa pelan. Dian menatap Raffi, matanya penuh ketakutan. "Vi, jangan keluar. Apapun yang terjadi, jangan keluar." Tapi suara itu terus memanggil. Semakin keras, semakin memohon. "Raffi, tolong aku jatuh. Vi." Raffi menelan ludah, mencoba berpikir rasional, tapi rasa penasaran dan dorongan aneh dalam dirinya membuat tubuhnya bergerak sendiri. Ia membuka sedikit resleting tenda dan menyorotkan senter keluar. Kabut menebal. Di antara putihnya kabut, ia melihat siluet dirinya sendiri, berdiri sekitar 10 meter dari tenda, sama persis. Sama tinggi, sama pakaian, bahkan posisi kameranya sama. Sosok itu menatap ke arahnya, lalu perlahan mengangkat tangan dan menunjuk ke arah hutan yang lebih dalam. Raffi terpaku. Ia merasa seperti melihat cermin hidup yang sedang mengajaknya pergi. "Raffi," suara Reni memecah lamunan. Ia langsung menutup resleting lagi dengan cepat. Wajahnya pucat. Nafasnya tersengal. Tidak ada yang bicara selama beberapa menit setelah itu. Di luar, suara langkah kaki perlahan menjauh, disusul suara serangga malam yang kembali bersuara, seolah semuanya normal lagi. Namun, malam itu belum selesai. Sekitar pukul 2 dini hari, tenda mereka mulai bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang menyentuh dari luar. Suara bisikan samar terdengar lagi, kali ini dari segala arah. "Ora kabeh iso bali, ora kabeh iso bali." Tidak semua bisa kembali. Reni tak kuat lagi. Ia menangis histeris, dan Raffi memeluknya erat sambil menutup matanya. Dian menggenggam alat perekam erat-erat, sementara Yusuf membaca doa dengan suara gemetar. Malam itu, mereka tahu, mereka tidak sedang sendirian di hutan itu. Pagi datang tanpa kehangatan. Matahari memang terbit, tapi sinarnya tertahan oleh lapisan kabut tebal yang menggantung di antara pepohonan. Hutan Alas Purwo tampak berbeda, lebih sunyi, lebih berat. Burung-burung yang semalam sempat terdengar kini lenyap, seolah seluruh kehidupan berhenti untuk memberi ruang pada sesuatu yang lebih tua, lebih berkuasa. Raffi membuka resleting tenda perlahan. Udara pagi dingin menggigit kulit. Ia melihat sekeliling, jejak kaki besar itu masih ada, tapi kini bertambah banyak, mengitari tenda mereka dari segala arah. Jejak 4 jari yang membentuk pola spiral aneh di tanah basah. "Tempat ini nggak aman," kata Raffi akhirnya. "Kita pindah base camp aja, ke arah sungai. Kalau benar di sana ada sumber air, kita bisa sekalian cari jalan keluar." Yusuf mengangguk, matanya tampak sayu. Ia tak tidur semalam suntuk. "Aku setuju. Aku juga nggak mau satu malam lagi di sini." Reni masih duduk memeluk lutut di dalam tenda, wajahnya kosong. Dian mencoba menenangkannya sambil menyiapkan alat perekam dan baterai cadangan. "Kita udah datang sejauh ini. Tapi kita harus tetap sadar tujuan. Kita cuma mau ambil data, bukan nantang." Raffi tak menjawab. Ia sibuk mengemas peralatan sambil menatap layar kameranya. Saat memutar rekaman dari malam tadi, sesuatu membuatnya berhenti. Di menit ke-47, tepat setelah senter padam, muncul bayangan hitam tinggi yang bergerak di belakang Reni. Bayangan itu tidak memiliki bentuk jelas, seperti gumpalan asap pekat yang berdiri tegak. Tapi yang membuat Raffi gemetar adalah, bayangan itu menggerakkan kepala dan menatap langsung ke arah kamera. "Ini bukan efek cahaya," gumamnya pelan. "Ini sesuatu yang nyata." Dian mendekat. Begitu melihat layar, ia menarik napas tajam. "Vi, matikan itu. Jangan lihat terus. Bisa jadi, itu cara mereka melihat balik." Raffi menatapnya heran, tapi menuruti. Ia mematikan kamera dan memasukkannya ke tas. Aneh. Biasanya kalau sinyal elektromagnetik tinggi, alat bisa rusak, tapi kamera ini tetap nyala. Seolah ada energi yang malah mempertahankan perekaman. Kabut makin tebal saat mereka mulai berjalan meninggalkan lokasi tenda. Suara langkah mereka di tanah basah terdengar berulang, menggema seperti dipantulkan dari segala arah. Tak ada burung, tak ada hewan. Hanya gema langkah sendiri. Sekitar 1 jam perjalanan, mereka menemukan sungai kecil dengan air berwarna kehijauan.
Di sekitarnya tumbuh lumut tebal dan pepohonan besar yang seolah melengkung menutupi langit. Di seberang sungai, tampak reruntuhan bangunan batu seperti candi kecil, tertutup semak dan akar. "Gue rasa itu peninggalan purbakala," kata Yusuf, berusaha menutupi rasa takutnya. "Mungkin situs Hindu yang belum tercatat." Raffi mengangguk pelan. "Kita dokumentasikan sebentar, terus balik." Namun begitu kamera dinyalakan, alat perekam elektromagnetik Dian kembali menyala sendiri. Lampu merahnya berkelap-kelip cepat. Kali ini tak terkendali. "Vi, ada sesuatu di sekitar kita," katanya dengan suara rendah. "Seberapa kuat?" "Lebih kuat dari tadi malam." Mereka semua terdiam. Angin tiba-tiba berhenti bertiup. Daun-daun di pohon diam kaku. Lalu, dari arah reruntuhan, terdengar suara lonceng kecil berdering pelan, berulang-ulang, seperti sedang dipukul oleh tangan tak terlihat. Reni menggigil. "Siapa yang mainin itu?" Tak ada yang menjawab. Raffi menyorotkan kamera ke arah reruntuhan, dan di layar terlihat sesosok wanita berjubah putih berdiri di antara semak. Wajahnya tertutup rambut panjang. Ia tidak bergerak, hanya berdiri menghadap ke arah mereka. Dian langsung berteriak, "Jangan tatap, jangan lihat matanya." Raffi spontan menurunkan kamera. Tapi suara langkah pelan terdengar mendekat dari arah sungai. Air bergelombang kecil, tanda ada sesuatu menyeberang, padahal tak tampak apapun di permukaan. "Lari," bisik Raffi. "Cepat." Mereka berlari tanpa arah, menembus kabut yang semakin tebal. Nafas tersengal, ranting-ranting memukul wajah. Tapi keanehan terjadi. Tak peduli arah mana mereka lari, suara lonceng itu tetap terdengar di belakang, seolah mengikuti. Reni terjatuh, lututnya berdarah. Raffi menolongnya berdiri, tapi ketika ia menatap ke tanah, dilihatnya jejak kaki manusia kecil muncul begitu saja di lumpur di depan mereka. Seolah seseorang tak terlihat sedang berjalan menuju mereka. "Astagfirullah," gumam Yusuf, matanya membulat. Ia mencabut parang dan menebas udara kosong. Tapi parang itu seolah menembus sesuatu yang tebal, dan meneteskan darah hitam ketika diangkat kembali. Dian menjerit, "Kita harus keluar dari sini sekarang." Raffi menarik semua untuk terus bergerak. Setelah berlari hampir 15 menit, mereka berhenti di area yang tampak seperti padang rumput kecil, agak terbuka dan disinari sedikit cahaya matahari yang menembus kabut. Mereka berhenti di sana, mencoba menenangkan diri. "Vi," kata Yusuf sambil terengah. "Tadi waktu gue nebas, gue ngerasa kayak kena sesuatu yang padat. Tapi, nggak kelihatan. Terus darahnya." "Jangan bahas," potong Reni cepat, matanya masih mencari-cari sekitar. "Kita jangan manggil-manggil nama mereka. Bisa bikin mereka datang." Raffi menatap ketiga temannya, berusaha tenang. "Kita istirahat 5 menit, lalu cari arah keluar. Kalau nggak ketemu jalur utama, kita mundur ke arah GPS awal." Namun ketika Raffi menyalakan GPS, layar menampilkan koordinat tak dikenal, titik di tengah laut selatan Jawa. Ia menyalakan kompas, tapi jarum berputar liar. "Ini mustahil," katanya lirih. "Kita masih di daratan, tapi sinyalnya bilang kita di tengah laut." Dian menatap layar itu, wajahnya pias. "Itu artinya, kita bukan di tempat yang sama lagi." Ucapan itu menggantung di udara. Tiba-tiba Reni menoleh cepat ke arah kanan. "Kalian dengar nggak?" Semua terdiam. Dari kejauhan terdengar suara perempuan tertawa lirih, panjang dan menggema. Lalu dari balik kabut, tampak bayangan hitam melintas cepat, hanya terlihat sekilas tapi cukup membuat darah mereka membeku. Tanpa aba-aba, mereka semua berlari lagi, tapi kali ini tak ada lagi arah. Hutan seolah berubah, jalur setapak menghilang. Dimanapun mereka memutar, pohon-pohon selalu terlihat sama, akar-akar menjalar seperti ular yang hidup. Hingga akhirnya, Yusuf terjatuh ke tanah dan berteriak. Raffi menoleh, dan melihat bekas tangan besar menempel di punggung Yusuf, meninggalkan noda hitam seperti terbakar. "Vi, aku nggak bisa napas." Dian membantu menarik Yusuf, tapi tubuhnya berat seperti ditahan sesuatu dari bawah. Tanah di bawah kakinya perlahan menurun, seolah berubah menjadi lumpur hidup. "Tarik dia," teriak Reni. Raffi menarik kuat-kuat,
sementara Dian memegang tangan Yusuf. Setelah beberapa detik menegangkan, Yusuf berhasil ditarik keluar. Tapi wajahnya pucat, dan di mata kirinya terlihat garis hitam kecil, seperti urat yang terbakar. Kayaknya, sesuatu tadi nyentuh aku, katanya lirih. Dan aku rasa, kita nggak bisa keluar dengan cara biasa. Mereka semua terdiam. Hutan di sekitar seolah hidup, mengawasi. Di udara tercium aroma bunga melati yang anehnya semakin kuat setiap kali mereka diam terlalu lama. Dan untuk pertama kalinya, Raffi, yang selalu rasional, mulai benar-benar takut. Langit alas Purwo sore itu tampak seperti kain kelabu yang membusuk. Matahari seolah gagal menembus lapisan kabut pekat, meninggalkan cahaya kekuningan yang membuat segala sesuatu tampak seperti mimpi buruk yang tidak berujung. Udara lembab, dingin, dan setiap helaan napas meninggalkan rasa logam di tenggorokan, bau karat dan darah. 4 orang itu kini berjalan tanpa arah jelas. Tubuh mereka kotor, pakaian basah, dan wajah mereka penuh lelah. Tapi di antara mereka, Yusuf terlihat paling parah. Noda hitam di punggungnya meluas seperti racun yang merayap ke kulit. Setiap beberapa menit, ia terbatuk pelan dan mengeluh nyeri di dada. Kayaknya aku harus istirahat dulu, Vi, katanya lemah. Rasanya kayak ada sesuatu di dalam dadaku. Raffi menatap wajah Yusuf, pucat dan berkeringat dingin. Kita istirahat di situ, di bawah pohon besar itu. Mereka duduk di bawah pohon yang akarnya membentuk rongga seperti gua kecil. Reni mengeluarkan air minum terakhir dan memberikannya pada Yusuf. Saat botol disentuh, air di dalamnya bergetar sendiri, seperti sedang menolak disentuh. Dian memperhatikan air itu dengan cemas. Vi, lihat ini. Airnya bereaksi. Raffi mengambil botol dan mengguncangnya sedikit. Di dasar botol, muncul buih hitam kecil, lalu lenyap lagi. Ia mencoba mencium isinya dan langsung menutup hidung. Bau belerang. Padahal ini air mineral. Mereka saling berpandangan tanpa bicara. Reni mulai menggigil. Vi, kita harus keluar sekarang juga. Aku nggak peduli data, nggak peduli video. Aku cuma mau pulang. Raffi menatapnya, mata Reni penuh ketakutan. Tapi sebelum ia sempat menjawab, suara langkah pelan terdengar lagi di kejauhan. Kali ini lebih berat, lebih lambat, dan terasa semakin dekat. Dian menyalakan alat perekam elektromagnetik. Lampu merah di alat itu langsung menyala. Bukan berkedip, tapi menyala konstan. Ini beda, katanya pelan. Energinya nggak naik turun. Stabil, tapi besar banget. Raffi menyalakan kamera. Di layar inframerah, di belakang pepohonan, terlihat bayangan hitam tinggi dengan 2 mata merah samar. Ia tidak bergerak, hanya berdiri menatap ke arah mereka. Reni langsung menutup wajahnya, menangis tanpa suara. Vi, matikan itu. Tolong. Namun Raffi tidak mematikan. Ia mendekat perlahan, terpikat oleh rasa penasaran yang tak rasional. Setiap langkah yang diambil terasa berat, seperti udara di sekelilingnya berubah menjadi cairan kental. Raffi, berhenti, seru Dian. Tapi Raffi sudah berdiri hanya beberapa meter dari bayangan itu. Sosok itu tampak jelas kini, seperti manusia tinggi berkulit arang, dengan wajah datar tanpa mulut, hanya 2 cekungan merah yang berdenyut pelan. Tiba-tiba sosok itu mengangkat tangan perlahan dan menunjuk ke arah timur, ke jalur yang tampak seperti lorong alami di antara pohon-pohon besar. Raffi membeku. Dalam kepalanya terdengar bisikan lirih, bukan suara dari luar, tapi dari dalam pikirannya. Jalan pulang ada di sana. Seketika, kabut di depan lorong itu menipis, memperlihatkan siluet cahaya samar seperti jalan terbuka. Dian mendekat dan menarik bahu Raffi dengan kasar. Jangan percaya, mereka bisa menipu persepsi kita. Raffi menoleh dengan wajah bingung. Tapi kalau itu benar jalan keluar? Dian menatapnya tajam. Kalau itu jalan keluar, kenapa mereka harus menunjukkannya? Kata-kata itu menampar kesadarannya. Ia menelan ludah, menatap lagi ke arah sosok tinggi itu, tapi sosok itu sudah hilang. Hanya tersisa kabut yang berputar pelan. Tiba-tiba, Yusuf berteriak kesakitan. Tubuhnya kejang. Noda hitam di punggungnya melebar ke seluruh tubuh.
Dari mulutnya keluar asap tipis berbau belerang. "Vi, tolong aku. Ada yang masuk ke tubuhku." Reni berlari mendekat, memegang tangan Yusuf, tapi tangannya langsung terbakar dingin. Ia menjerit dan menarik diri. Kulitnya dingin banget. Dian mencoba membaca doa dengan terbata-bata, sementara Raffi menahan Yusuf agar tak menggeliat. Tapi di sela-sela jeritannya, Yusuf tiba-tiba tertawa. Bukan tawanya, tapi suara berat yang keluar dari tenggorokannya. "Kalian datang ke tempatku, tapi ingin pulang? Heh, manusia sombong." Suaranya bergema, rendah, seperti keluar dari dalam tanah. Mata Yusuf berwarna hitam seluruhnya, tanpa putih. Raffi gemetar tapi tetap mengguncangnya. "Yus, sadar, Yus. Ini aku, Raffi." Namun tubuh Yusuf mendadak diam kaku. Lalu ia menatap Raffi dengan senyum aneh. "Vi, kamu ingin tahu rahasia tempat ini?" Raffi menatapnya dengan mata membesar. Yusuf mengangkat tangannya, menunjuk ke arah barat, ke balik pohon-pohon besar. Gerbangnya ada di sana. Tapi setiap jiwa yang melihatnya, tidak akan bisa menutup matanya lagi. Seketika, kepala Yusuf terkulai. Tubuhnya jatuh tak bergerak. Reni menjerit keras, dan Raffi hanya bisa memeluk tubuh sahabatnya yang kini dingin seperti batu. Dian menatap layar alat perekam, lampu merahnya padam. Energinya hilang. Raffi memandang ke arah yang ditunjuk Yusuf sebelum mati, ke arah barat. Di antara kabut, terlihat sebuah celah batu besar berbentuk setengah lingkaran, mirip gapura kuno yang tertutup lumut. Dari celah itu, keluar cahaya kehijauan yang berdenyut pelan seperti napas makhluk hidup. "Gerbang itu," gumamnya. Dian menahan bahunya. "Kita nggak boleh ke sana, Vi. Itu bukan jalan pulang. Itu jebakan." Tapi Raffi menatapnya dengan pandangan kosong. "Kalau itu satu-satunya jalan..." Reni mulai menangis lagi. "Vi, tolong jangan, aku nggak mau kehilangan kamu juga." Suara angin mendadak berdesir kencang. Pohon-pohon di sekitar mereka bergetar, dan suara gamelan lirih kembali terdengar. Kali ini lebih cepat, seolah mengiringi sesuatu yang mendekat. Dari arah gerbang batu itu, kabut perlahan menyingkap, memperlihatkan bayangan-bayangan hitam kecil menari-nari di sekeliling cahaya. Raffi menatap ke arah itu, seperti orang yang tersihir. Sementara di belakang mereka, tubuh Yusuf perlahan mengeluarkan asap pekat, membentuk siluet samar, bayangan yang sama dengan sosok tinggi tadi malam. Dian memekik, menarik Reni, dan berlari menjauh. Tapi Raffi masih terpaku di tempat. Dalam cahaya kehijauan itu, ia mendengar lagi bisikan yang sama di kepalanya. "Kau sudah dipanggil, jangan tolak panggilan tanah ini." Raffi menutup telinga, berlari menjauh sambil menahan napas. Tapi di langkah ketiga, ia menoleh, dan melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Tubuh Yusuf berdiri lagi. Wajahnya hancur, tapi matanya terbuka, hitam dan kosong. Ia menatap Raffi dan tersenyum. "Jangan tinggalkan aku, Vi. Kita belum selesai." Raffi terhuyung mundur, menabrak akar pohon, dan jatuh. Ia menjerit, tapi suaranya tak keluar. Dunia di sekitarnya tampak berputar. Di kejauhan, Reni dan Dian berlari sekuat tenaga. Tapi tanpa mereka sadari, hutan di depan berubah bentuk. Jalur yang mereka tempuh berulang-ulang membawa mereka kembali ke tempat yang sama, ke depan pohon besar tempat Yusuf mati. Dian berhenti, napasnya tersengal. "Ini, kita muter di tempat." Reni menatap sekeliling dengan panik. "Berarti kita terjebak. Dian, kita udah masuk ke dalamnya." Hening sejenak. Lalu dari atas pohon, sesuatu menjatuhkan serpihan kecil ke bahu mereka. Bukan daun, tapi abu manusia. Suasana malam di tengah alas Purwo terasa tidak wajar. Tidak ada bintang, tidak ada bulan, hanya langit pekat seperti beludru hitam yang menyelimuti seluruh hutan. Pohon-pohon berbisik lirih, seperti ratusan suara kecil yang saling berbicara dalam bahasa yang tidak manusiawi. Raffi duduk di samping tubuh Yusuf yang kini diam tanpa nyawa. Wajahnya kosong, matanya sayu. Sementara di belakang, Reni dan Dian berdebat pelan dengan suara bergetar. "Vi, kita harus tinggalkan dia," bisik Dian. Reni menatap marah.
Kamu tega? Itu Yusuf. Kalau kita tetap di sini, kita semua bisa jadi kayak dia. Seru Dian pelan tapi tegas. Raffi menatap keduanya tanpa ekspresi. Kalian duluan aja. Aku bakal nyusul. Reni hendak membantah, tapi tatapan Raffi menahannya, dingin, tidak seperti biasanya. Dian menarik Reni dengan paksa, dan mereka pun berjalan menjauh, menembus kabut yang makin tebal. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah mencoba menahan kaki mereka. Sementara itu, Raffi menatap tubuh Yusuf lagi. Ia masih belum percaya sahabatnya benar-benar mati. Tapi sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Ia mendengar lagi suara lirih itu, kali ini lebih lembut, seperti suara seorang ibu yang meninabobokan anaknya. Jangan tangisi dia, Raffi, dia hanya membuka jalan untukmu. Raffi menatap sekeliling dengan waspada. Siapa kau? Tidak ada jawaban, hanya angin yang berembus membawa aroma dupa dan bunga Kamboja. Dari kabut, muncul silhouette perempuan berjubah putih dengan rambut panjang menutupi wajah. Ia berjalan tanpa suara, dan setiap langkahnya membuat daun-daun di tanah meluruh menjadi abu. Raffi, suaranya lembut, tapi menggema di seluruh hutan. Kau datang mencari kebenaran, bukan? Maka lihatlah, dunia yang selama ini ditutupi manusia. Tiba-tiba tanah di bawah Raffi bergetar. Pohon-pohon di sekitarnya melengkung seperti ditarik ke arah barat, ke arah celah batu besar, gerbang yang tadi dilihatnya. Cahaya kehijauan makin terang, dan suara gamelan terdengar lagi, kini diiringi nyanyian perempuan yang melengking pilu. Raffi bangkit perlahan, matanya terpaku ke arah cahaya itu. Itu, tempat apa? Perempuan berjubah putih tersenyum samar. Itu asal segala yang tak disebut. Tempat di mana manusia pertama kali berdosa, dan tanah ini menolaknya. Kami diusir ke sini. Alas Purwo, gumam Raffi. Ya, jawab sosok itu. Hutan ini bukan sekadar tempat. Ini penjara, tapi juga surga bagi jiwa-jiwa yang lupa jalan pulang. Dan kini, kau telah memanggil gerbangnya dengan darah sahabatmu. Raffi gemetar, tapi rasa takutnya bercampur dengan sesuatu yang lain, rasa ingin tahu yang aneh, seperti dorongan untuk melihat apa yang ada di balik cahaya itu. Ia mulai melangkah mendekat, tapi tiba-tiba terdengar jeritan dari jauh. Itu suara Reni. Raffi. Raffi menoleh cepat. Ia berlari menembus kabut, mengikuti suara itu. Nafasnya berat, langkahnya terseok, tapi jeritan itu terus memanggil. Setelah beberapa saat, ia melihat Reni berlutut di tanah, tubuhnya gemetar hebat. Reni, kenapa? Reni menunjuk ke depan, dan Raffi menatap pemandangan yang membuat darahnya membeku. Dian tergantung di udara, tanpa tali, tanpa pegangan, tubuhnya melayang seperti boneka. Matanya terbelalak, mulutnya terbuka lebar tapi tak bersuara. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan hitam menari melingkar, menutup tubuhnya sedikit demi sedikit hingga akhirnya menghilang dalam kabut. Reni menjerit histeris. Raffi memeluknya, mencoba menarik mundur, tapi tanah di bawah kaki mereka retak, membentuk celah kecil yang mengeluarkan uap panas. Dari dalam celah itu, terdengar suara langkah banyak orang. Tapi saat diperhatikan, tak ada siapapun. "Vi, ini neraka," bisik Reni. Raffi tak menjawab. Ia menatap ke arah celah batu besar yang semakin terang. Cahaya kehijauan itu kini berubah menjadi merah tua, seperti bara api. Dari dalamnya keluar asap dan suara gamelan yang kini terdengar kacau dan bising, seolah ribuan suara berseru bersamaan. "Masuklah, lihatlah yang sebenarnya." Raffi menutup telinga, tapi suara itu datang dari dalam kepalanya. Ia hampir kehilangan keseimbangan. Reni menarik tangannya keras. "Vi, jangan dengarkan mereka." Namun Raffi menatapnya dengan wajah kosong. "Kalau kita nggak masuk, kita nggak akan bisa keluar. Mereka udah ngurung kita di sini. Vi, tolong, jangan kayak Yusuf." Tapi Raffi sudah mulai berjalan ke arah gerbang. Langkahnya pelan, tapi pasti. Reni mencoba menariknya, tapi setiap kali ia menyentuh tubuh Raffi, kulitnya terasa panas seperti besi terbakar. Tiba-tiba, dari arah celah batu, muncul ratusan tangan hitam yang merangkak keluar, mencoba meraih Raffi. Ia berhenti,
matanya membulat. Tapi alih-alih mundur, ia mengangkat tangan, seolah menerima mereka. Reni menjerit lagi. Raffi. Tangan-tangan itu menyentuh kaki Raffi, lalu tubuhnya perlahan ditarik masuk ke dalam celah. Ia berusaha melawan, tapi tarikan itu terlalu kuat. Reni mencoba meraih tangannya, namun sebelum sempat, cahaya merah itu meledak, dan keduanya terhempas jauh. Reni jatuh pingsan. Ketika ia sadar, suasana sekitar sudah berubah total. Tidak ada kabut, tidak ada cahaya kehijauan, tidak ada Raffi. Hutan itu tenang, terlalu tenang. Suara jangkrik kembali terdengar, dan angin berembus lembut seperti biasa. Reni duduk sambil menangis. Ia memanggil nama Raffi berkali-kali, tapi tak ada jawaban. Yang tersisa hanyalah kamera kecil yang tergeletak di tanah, kamera milik Raffi. Dengan tangan gemetar, ia menyalakannya. Layar menyala, menampilkan rekaman terakhir. Raffi sedang menatap ke arah gerbang batu, lalu menoleh ke kamera dan berkata pelan, "Kalau aku nggak balik, tolong jangan pernah cari gerbang ini." Lalu layar hitam. Reni menutup kamera dan menangis keras. Tapi di sela isakannya, terdengar suara lain dari dalam kamera, suara gamelan lirih dan tawa pelan, suara Raffi, bercampur dengan suara perempuan. "Kau akan lihatku lagi, saat hutan memanggilmu kembali." Reni menjatuhkan kamera dan berlari sekuat tenaga, menembus hutan tanpa arah. Ia tidak tahu berapa lama berlari, tapi akhirnya ia melihat cahaya matahari pagi. Jalan setapak kecil terbentang di depannya, dan ia keluar dari hutan. Beberapa warga yang sedang mencari kayu menemukannya tergeletak di tanah, wajahnya pucat dan matanya kosong. Mereka membawanya ke pos penjaga, dan keesokan harinya tim SAR dikirim untuk mencari 3 rekannya. Namun tidak satu pun dari mereka ditemukan. Yang tersisa hanyalah kamera, dan rekaman misterius yang kemudian disimpan oleh pihak berwenang. Berita tentang ekspedisi itu tidak pernah dipublikasikan secara resmi, demi menjaga citra pariwisata Alas Purwo. Namun, dalam kalangan penduduk lokal, cerita tentang 4 anak muda yang membuka gerbang terlarang di hutan suci itu tetap beredar, dan setiap tahun, pada malam tertentu, terdengar suara gamelan samar dari dalam hutan. Pagi itu, langit Banyuwangi tampak cerah. Tapi suasana di kantor Balai Konservasi Alas Purwo terasa berat. Seorang lelaki parubaya berseragam coklat tua sedang duduk di depan meja kayu besar, memandangi sebuah kamera hitam kecil yang sudah kotor oleh tanah dan bercak darah kering di sisi lensanya. Namanya Pak Surya, kepala lapangan konservasi yang sudah bekerja di Alas Purwo lebih dari 20 tahun. Ia tahu setiap jalur, setiap pohon besar, dan setiap mitos yang diceritakan para penjaga tua. Tapi pagi itu, ia menatap kamera itu dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan, antara penasaran dan takut. "Ini barang mereka?" tanyanya pelan. Petugas muda di sebelahnya, Dimas, mengangguk. "Iya, Pak. Ditemukan sama warga kemarin, di pinggir jalur pantai Pancur. Katanya, cuma itu yang tersisa." Pak Surya menghela napas panjang. "Jadi cuma satu yang selamat?" "Iya, namanya Reni. Sekarang dirawat di rumah sakit daerah. Tapi katanya kondisinya belum stabil, Pak. Kadang sadar, kadang tidak." Pak Surya menatap kamera lagi. "Kamu udah lihat isinya?" Dimas menelan ludah. "Belum, Pak. Tapi warga sempat cerita, waktu kamera ini dinyalain, ada suara aneh, kayak gamelan sama orang tertawa." Ruangan mendadak hening. Hanya suara kipas tua di langit-langit yang berdecit pelan. Pak Surya menatap kamera itu lama, lalu berkata pelan, "Kuncikan pintu. Kita lihat sekarang." Dimas patuh. Ia menutup pintu rapat-rapat, menurunkan tirai jendela, lalu menyalakan layar monitor besar. Kamera dihubungkan lewat kabel data, dan setelah beberapa detik, layar hitam muncul dengan tulisan, "Ekspedisi Alas Purwo, 17 Februari. Video dimulai dengan suara tawa 4 orang muda, Raffi, Yusuf, Dian, dan Reni. Mereka tampak semangat, berjalan melewati pintu gerbang Alas Purwo dengan perlengkapan lengkap. Semua tampak seperti ekspedisi biasa. "Ini kayak vlog," gumam Dimas pelan. Beberapa menit pertama menunjukkan perjalanan mereka. Pohon-pohon besar, gua kecil, dan obrolan ringan. Tapi di menit ke-23, suara tawa berubah jadi bisikan.
Kamera goyah, gambar kabur. Tiba-tiba muncul sosok tinggi di latar belakang. Samar, seperti bayangan. Dimas spontan mundur satu langkah. "Pak, itu apa?" Pak Surya tidak menjawab. Matanya terpaku pada layar. Gambar terus bergetar, dan terdengar suara Raffi berkata, "Dengar nggak? Ada yang jalan di belakang kita." Kemudian, layar berganti cepat. Suara gamelan lirih mulai terdengar, diiringi dengan nyanyian perempuan. Kamera menyorot Yusuf yang memegang punggungnya kesakitan, dan Reni yang menangis ketakutan. "Matikan aja, Pak," bisik Dimas. "Tunggu," kata Pak Surya pelan. Rekaman berlanjut. Gambar kini menunjukkan gerbang batu besar dengan cahaya kehijauan di baliknya. Sosok Raffi tampak berdiri di depan gerbang itu, memegang kamera dan menoleh ke arah lensa. Wajahnya pucat, matanya sayu. Lalu ia berkata pelan, "Kalau aku nggak balik, tolong jangan pernah cari gerbang ini." Setelah itu, layar berubah hitam. Dimas menghela napas lega, tapi baru saja hendak melepas kabel, tiba-tiba layar kembali menyala sendiri, tanpa menekan tombol apapun. Kali ini, gambarnya tidak stabil. Gelap, bergetar. Hanya terdengar napas berat seseorang. Lalu muncul suara perempuan, lirih, tapi jelas. "Kau datang mencari kami, dan kami tidak akan melepaskanmu." Gambar terakhir menunjukkan wajah Raffi dari jarak sangat dekat. Tapi matanya bukan lagi mata manusia. Seluruh bola matanya hitam, dan di belakangnya tampak sosok perempuan berjubah putih yang tersenyum samar. Layar padam lagi. Dimas menjatuhkan diri ke kursi. "Ya Tuhan." Pak Surya tidak bergerak. Wajahnya pucat, dan tangannya gemetar. "Kita nggak boleh nyebarin ini ke siapapun. Kalau sampai video ini keluar, wisata Alas Purwo bisa ditutup selamanya." Dimas mengangguk, tapi masih menatap layar yang kini gelap. "Terus, dengan video kayak gitu, kita harus lapor siapa, Pak?" Pak Surya menghela napas berat. "Kita lapor ke atas, tapi cuma sebagian. Jangan sebut soal rekaman terakhir." Namun, saat ia mematikan kamera, layar monitor tiba-tiba berkedip sekali. Muncul teks putih di tengah layar hitam. "Kalian sudah melihat gerbangnya." Keduanya saling menatap. Dimas cepat-cepat mencabut kabel, tapi monitor masih menyala. Suara gamelan lirih terdengar lagi, kini dari speaker komputer. Pak Surya berdiri. "Matikan listriknya." Dimas berlari ke arah saklar, mencabut semua colokan. Tapi suara gamelan tidak berhenti. Bahkan, justru semakin keras, kini terdengar jelas seperti dari luar ruangan. Keduanya menatap ke arah jendela. Di balik tirai, tampak bayangan seseorang berdiri diam. Sosok tinggi, kurus, kepalanya miring ke kanan. "Pak," suara Dimas bergetar. "Itu siapa?" Pak Surya perlahan berjalan ke arah jendela, menarik tirai dengan cepat. Tapi di luar tidak ada siapapun. Hanya pepohonan bergoyang pelan tertiup angin. Ia memejamkan mata dan mengusap wajah. "Sudah. Kita kunci kamera ini. Simpan di lemari besi, jangan pernah dibuka lagi." Dimas hanya mengangguk pelan. Tapi sebelum mereka sempat keluar ruangan, terdengar suara lembut dari meja. "Pak, jangan kunci aku." Suara itu keluar dari kamera yang tadi sudah dicabut kabelnya. Dimas menjerit dan menjatuhkan kunci lemari. Kamera itu menyala sendiri, menampilkan wajah Reni, tapi bukan saat di hutan. Gambar itu tampak baru, seperti direkam beberapa jam lalu. Ia menatap langsung ke kamera dan berkata dengan suara datar, "Dia belum selesai, Pak. Raffi belum selesai." Layar padam. Pak Surya terpaku. Ia tahu Reni masih di rumah sakit, dijaga ketat. Tidak mungkin ia bisa merekam apapun. Dalam keheningan itu, tiba-tiba angin bertiup dari ventilasi, membawa aroma dupa yang kuat. Suara gamelan kembali terdengar, kali ini lebih jelas, seolah berasal dari dalam tanah. Pak Surya menatap Dimas dengan wajah pucat. "Cepat bawa kamera itu ke gudang. Segel rapat. Jangan sampai ada yang tahu." Dimas mengangguk cepat. Tapi saat ia menunduk untuk mengambil kamera itu, layar kecilnya menyala sekali lagi, menampilkan gambar hutan,
dan di tengahnya siluet 4 orang berjalan perlahan ke arah gerbang batu. 4 orang yang seharusnya sudah hilang. 2 hari setelah insiden di kantor konservasi, suasana di Balai Konservasi Alas Purwo berubah mencekam. Para staf bekerja dengan wajah pucat, beberapa memilih tidak masuk kerja tanpa alasan jelas. Sejak video ekspedisi itu ditemukan, hal-hal aneh mulai terjadi di sekitar kantor. Malam pertama, penjaga malam melapor mendengar suara gamelan dari ruang arsip, padahal listrik sudah dimatikan. Malam berikutnya, petugas kebersihan menemukan bekas tapak kaki berlumpur di lorong kantor, bentuknya panjang, tidak menyerupai manusia. Namun puncaknya terjadi pagi itu, ketika Pak Surya masuk ruangan dan mendapati lemari besi tempat kamera disimpan sudah terbuka, meskipun kuncinya masih utuh di sakunya. Ia berdiri lama di depan lemari, dada berdebar. "Dimas, siapa yang buka ini?" Dimas, yang baru datang dengan wajah lelah, langsung memeriksa. "Nggak mungkin, Pak. Semalam saya yang terakhir keluar. Saya pastikan semua terkunci. Tapi kamera itu hilang. Yang tersisa hanyalah sehelai daun kering berbentuk tangan di dasar lemari, dan aroma dupa samar yang menggantung di udara." Pak Surya menarik napas berat. "Berarti, ada yang datang ke sini semalam." Dimas menelan ludah. "Tapi siapa?" "Pak, kantor dijaga 2 orang. Semua pintu dikunci." Pak Surya tidak menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela, ke arah hutan Alas Purwo yang tampak tenang di kejauhan. Mungkin, bukan manusia. Sore harinya, mereka mendapat kabar dari rumah sakit. Reni menghilang. Suster jaga mengatakan gadis itu sempat terbangun dini hari, lalu berjalan keluar kamar tanpa sepatah kata pun. Saat diperiksa rekaman CCTV, terlihat Reni berjalan pelan menuju halaman belakang rumah sakit. Tapi setelah melewati pagar besi, ia lenyap begitu saja, seperti kabut tersapu angin. Pak Surya langsung menuju lokasi. Dimas ikut, meski wajahnya ketakutan. Di halaman rumah sakit, tepat di tempat terakhir Reni terlihat, mereka menemukan bekas jejak kaki 4 orang, 2 besar, 2 kecil, mengarah ke utara, ke arah hutan. 4, gumam Pak Surya. Jumlah yang sama dengan tim ekspedisi. Dimas mundur 1 langkah. "Pak, jangan bilang mereka. Jangan lanjutkan." Suara Pak Surya tegas tapi gemetar. Mereka berdua diam. Angin sore berembus lembut, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang lebih menyengat, seperti belerang tipis. Malamnya, Dimas tidak bisa tidur. Di dalam kamar mes, ia terus mendengar suara langkah pelan di luar jendela, padahal kamar itu berada di lantai 2. Ia menutup telinga, mencoba memejamkan mata, tapi suara itu makin keras. Langkah diseret pelan, diikuti suara lirih seperti tawa perempuan. "Pak Surya," bisik suara itu lembut, "kami belum selesai." Dimas spontan membuka mata. Di ujung ranjang, berdiri sosok perempuan berjubah putih, wajahnya tidak terlihat, rambut panjang menutupi muka. Di tangannya, ia membawa kamera kecil yang berkelip merah. "Ambil ini," katanya pelan. "Dia ingin kau lihat." Dimas berteriak, melempar bantal, tapi ketika lampu dinyalakan, kamar sudah kosong. Hanya kamera itu yang kini tergeletak di lantai. Dengan tangan gemetar, Dimas mengambilnya. Layar kamera menyala sendiri. Tidak ada tombol ditekan. Di layar terlihat video baru. Pak Surya sedang duduk di kantornya pagi tadi, menatap ke arah jendela. Tapi ada sesuatu yang aneh. Dalam video itu, di belakang Pak Surya, tampak bayangan 4 orang berdiri diam. Raffi, Yusuf, Dian, dan Reni. Wajah mereka pucat, matanya hitam semua. Dimas menjatuhkan kamera dan berlari keluar kamar, menembus lorong mes tanpa alas kaki. Ia mengetuk pintu kamar Pak Surya berkali-kali sampai lelaki itu terbangun. "Pak," kamera itu balik sendiri. Pak Surya keluar dengan wajah tegang. Mereka membawa kamera itu ke kantor. Kali ini, mereka menonton bersama 2 staf senior, Bu Ratna dan Iqbal. Video dimulai seperti biasa, tapi di menit ketiga, layar menampilkan rekaman dari ruangan itu sendiri, dari sudut pandang tak dikenal. Dalam rekaman, terlihat mereka berempat duduk menonton. Padahal mereka sedang menontonnya sekarang. Dimas memucat. "Pak, itu barusan kita."
Pak Surya berdiri perlahan. Matikan. Tapi sebelum bisa menekan tombol, gambar berubah. Sosok-sosok di video itu mulai menoleh satu persatu, bukan ke kamera, tapi ke arah mereka di dunia nyata. Mata mereka hitam pekat. Di belakangnya, gerbang batu kehijauan tampak terbuka, dan sosok perempuan berjubah putih berdiri di tengah cahaya. Kalian sudah melihat gerbangnya. Layar mendadak gelap. Ruangan sunyi. Suara napas mereka terdengar jelas. Tapi tiba-tiba, lampu di kantor padam semua. Dimas menyalakan senter ponsel. "Pak?" Tidak ada jawaban. Ia menyorot ke depan. Kursi tempat Pak Surya duduk kosong. Di lantai, hanya ada sepatu dan seragamnya yang tergeletak, seperti tubuhnya menguap lenyap begitu saja. Bu Ratna menjerit histeris. Iqbal menarik Dimas keluar ruangan, tapi saat mereka melewati lorong, semua pintu terbuka sendiri dan dari tiap ruang keluar embusan angin dingin bercampur suara gamelan samar. Di ujung lorong, mereka melihat sosok Pak Surya berdiri membelakangi mereka, menatap jendela yang mengarah ke hutan. "Pak," panggil Dimas. Pak Surya menoleh perlahan. Wajahnya tenang, tapi matanya hitam seluruhnya. Ia tersenyum samar. "Aku sudah melihatnya, Dim. Gerbang itu indah sekali." Lalu ia berjalan keluar lewat jendela. Bukan meloncat, tapi menembus kaca tanpa suara, dan menghilang ke kegelapan. Keesokan paginya, kantor Balai Konservasi dipenuhi polisi dan wartawan lokal. Namun, tidak ada satupun yang diperbolehkan masuk ke ruang utama. Kementerian mengirim tim pusat, dan malam itu juga semua file, komputer, serta kamera disegel dan dibawa ke Jakarta. Berita hilangnya 3 pegawai resmi tidak pernah disiarkan. Hanya muncul kabar samar bahwa kantor sedang direnovasi. Tapi beberapa warga sekitar mengaku, sejak malam itu, mereka sering melihat 4 bayangan berjalan di antara pepohonan ketika matahari mulai tenggelam. Dan di pos jaga yang sepi, setiap pukul 2 dini hari, terdengar suara gamelan lirih yang berhenti tepat di depan pintu kantor, diikuti bisikan yang sama. "Kau sudah menontonnya, maka kini giliranmu." 3 hari setelah hilangnya Pak Surya dan 2 stafnya, tim investigasi dari pusat tiba di Banyuwangi secara diam-diam. Mereka tidak datang dengan seragam, tidak membawa tanda resmi, dan perintahnya hanya satu: bersihkan kasus ini sebelum media tahu. Tim ini beranggotakan 4 orang: Kolonel Pranoto, mantan intel militer yang kini bertugas di bagian konservasi strategis; Dr. Nadia, pakar forensik digital; Tirta, perekam lapangan; dan Farhan, analis psikologis. Mereka bekerja di malam hari, menutup seluruh area kantor Balai Konservasi Alas Purwo dari akses publik. Warga sekitar hanya melihat beberapa mobil hitam keluar masuk dengan kaca gelap. Di dalam ruang utama kantor, semua dokumen disusun rapi di meja. Kamera yang ditemukan kembali, yang sebelumnya muncul di kamar Dimas, diletakkan di tengah. Lensa kameranya pecah sebagian, tapi lampu indikator merah masih berkedip pelan, seolah menunggu seseorang menyalakannya lagi. "Rekaman ini yang memicu serangkaian kejadian aneh," kata Kolonel Pranoto sambil menatap kamera. Tapi kementerian tidak mau percaya hal mistis. Mereka ingin penjelasan logis. "Maka kita harus menemukannya." Dr. Nadia mengangguk. Ia menghubungkan kamera ke laptop, menyalakan layar besar di dinding. Gambar pertama yang muncul adalah hutan Alas Purwo, dengan 4 orang ekspedisi, Raffi, Yusuf, Dian, dan Reni, melangkah perlahan di antara pepohonan besar yang penuh akar menggantung. Mereka semua menonton dengan wajah tegang. "Perhatikan koordinat GPS di pojok kanan bawah," kata Nadia. "Titik ini tidak cocok dengan peta. Seolah lokasi mereka bergeser sendiri setiap beberapa menit." Tirta menelan ludah. "Maksudnya, mereka berpindah tempat tanpa bergerak?" "Secara logika, tidak mungkin," jawab Nadia. "Tapi data mentah menunjukkan, seolah-olah mereka berada di 2 tempat sekaligus." Kolonel Pranoto menatap layar lama. "Lanjutkan." Video terus berjalan. Saat mencapai menit ke-27, adegan menampilkan mereka berempat berhenti di depan gerbang batu besar yang dipenuhi ukiran aksara kuno. Kamera bergoyang, dan terdengar suara Raffi berkata, "Kita tidak boleh lewat sini." "Dengar?" ada yang berbisik. Lalu layar bergetar. Gambar buram,
muncul sosok perempuan berjubah putih di antara bayangan. Setelah itu, video berhenti tiba-tiba, lalu muncul teks aneh di layar. Gerbang telah dibuka. Nama mereka tertulis di antara akar. Laptop Dr. Nadia langsung hang. Lampu ruangan berkedip 2 kali, lalu mati total. Tirta menyalakan senter. Listrik padam. "Pak." "Tenang," ujar Pranoto. "Nyalakan genset cadangan." Tapi sebelum mereka sempat bergerak, layar laptop menyala kembali sendiri, menampilkan wajah Pak Surya dengan mata gelap dan suara serak. "Kalian tak seharusnya menontonnya." Suara itu menggema, seperti datang dari seluruh arah. Tirta terjatuh ke belakang, Farhan menutup telinganya sambil berteriak. Di layar, wajah Pak Surya berubah menjadi satu persatu wajah keempat pendaki itu, lalu terakhir menampilkan wajah Dimas, yang kini tampak membusuk, tapi matanya bergerak seolah hidup. "Matikan itu," bentak Kolonel Pranoto. Dr. Nadia mencabut kabel, tapi layar tak padam. Gambar tetap menyala meski laptop sudah tidak terhubung ke listrik. Suara rekaman berubah menjadi lantunan gamelan lembut, disertai desis lirih. "Satu nama lagi, agar gerbang tetap tertutup." Malam itu juga, mereka memutuskan menginap di dalam kantor untuk mengamankan barang bukti. Namun menjelang tengah malam, satu demi satu anggota tim mulai mendengar suara langkah di lorong. Farhan, yang paling muda, memberanikan diri keluar kamar. Ia menyalakan kamera pribadi untuk dokumentasi. Tapi yang terekam bukan lorong kosong, melainkan bayangan 4 sosok berdiri di ujung, seolah menunggu. Ketika Farhan memfokuskan lensa, mereka tampak jelas. Raffi, Yusuf, Dian, dan Reni berdiri tegak, wajahnya pucat, mata kosong. Reni tersenyum samar dan berbisik, "Kau sudah menyebut namaku." Lalu layar kamera Farhan pecah, dan di dunia nyata ia menjerit keras. Kolonel Pranoto dan yang lain berlari keluar, tapi yang mereka temukan hanya kamera jatuh di lantai dengan darah menetes di sekitarnya. Farhan menghilang tanpa jejak. Subuh menjelang. Udara di luar lembab, kabut turun perlahan. Kolonel Pranoto memutuskan menghancurkan kamera ekspedisi dan seluruh peralatan digital. Namun saat mereka mengumpulkan semuanya di ruang tengah, semua file baru saja muncul kembali di laptop yang tadi hang, dengan folder bertuliskan gerbang_terbuka_final. Dr. Nadia gemetar. "Ini tidak mungkin, Pak. Laptop itu sudah saya reset total." Pranoto mengambil keputusan cepat. Ia menyiram seluruh ruangan dengan bensin, lalu menyalakan api. "Kalau mereka terikat lewat data, kita bakar semua." Api menyala besar, membakar meja, kertas, dan kabel. Tapi ketika nyala mencapai kamera, api justru padam sendiri, seolah ada udara dingin yang menyelimutinya. Dari balik asap, muncul bayangan putih bergerak perlahan. Perempuan berjubah panjang, wajahnya samar tertutup kain. Suaranya tenang tapi menusuk. "Kau tidak bisa memutuskan yang sudah terikat dengan nama." Kolonel Pranoto menembak 3 kali, tapi pelurunya hanya menembus udara. Perempuan itu mendekat, menyentuh kamera, dan seketika ruangan bergetar hebat. Semua lampu pecah bersamaan, udara dipenuhi aroma dupa dan suara gamelan yang makin keras. 4 nama sudah tertulis, 4 nama baru akan menggantikan. Dr. Nadia menjerit, mencoba lari keluar, tapi di depan pintu terlihat Farhan berdiri dengan mata hitam, memegang papan nama bertuliskan, Tirta Pranoto Nadia Farhan. Satu persatu huruf di papan itu menyala merah, lalu pudar, meninggalkan debu. Keesokan paginya, warga sekitar mendapati kantor Balai Konservasi sudah hangus terbakar sebagian, tapi tidak ditemukan satupun mayat. Laptop dan kamera juga lenyap. Namun anehnya, nama keempat anggota tim pusat itu dihapus dari semua daftar pegawai. Tidak ada catatan keberangkatan, tidak ada logistik, seolah mereka tidak pernah ada. Beberapa minggu kemudian, seorang nelayan di pantai Triangulasi mengaku menemukan kamera rusak terdampar di pasir. Saat dinyalakan, kamera itu menampilkan video pendek berdurasi 11 detik. 4 orang berseragam duduk di depan gerbang batu besar, sambil menatap ke arah kamera dan tersenyum. Lalu muncul tulisan terakhir di layar. Gerbang menelan yang menyebut namanya. 2 bulan setelah peristiwa kebakaran di kantor Balai Konservasi Alas Purwo,
suasana Banyuwangi kembali tampak normal di permukaan. Para wisatawan mulai berdatangan lagi, petugas Taman Nasional menggantikan pegawai lama yang menghilang, dan berita mengenai insiden kebakaran misterius perlahan tenggelam di antara laporan harian biasa. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Beberapa pegawai baru yang ditempatkan di pos Alas Purwo mulai mengeluh. Peta digital mereka sering rusak, kompas berputar sendiri, dan pada malam-malam tertentu terdengar suara perempuan menembang Jawa kuno dari arah hutan. Bahkan beberapa kali, penjaga malam melihat kilatan merah seperti lampu kamera di antara pepohonan, padahal tak ada wisatawan yang diizinkan masuk malam hari. Semua laporan itu dikirim ke pusat, tapi tak satu pun dibalas. Sampai akhirnya, wartawan independen bernama Arga Prasetyo, mantan jurnalis investigasi, datang diam-diam ke Banyuwangi. Ia menerima surat anonim berisi koordinat, potongan foto kamera terbakar, dan catatan singkat. Jika kau ingin tahu kebenarannya, datanglah saat bulan mati. Tapi jangan sebut nama mereka. Arga berpikir ini mungkin kasus pelanggaran konservasi, atau penutupan fakta oleh pejabat korup. Ia tak percaya hal mistis. Namun rasa penasaran membawanya ke ujung Pulau Blambangan, ke jalan menuju Alas Purwo. Malam pertama, ia menginap di rumah penduduk tua bernama Mbah Suryo, yang dikenal sebagai juru kunci tak resmi hutan itu. Lelaki renta itu buta sebelah matanya, kulitnya legam, tapi suaranya dalam dan penuh keyakinan. "Mas Arga," katanya pelan sambil menatap ke arah jendela yang menghadap ke hutan, "Alas Purwo itu bukan cuma hutan. Itu tempat semua awal bermula. Di sanalah batas dunia dibuka, dan yang menyeberang tidak akan dikenang." Arga menulis cepat di buku catatannya. "Maksud Mbah, yang menyeberang itu mati?" Mbah Suryo tersenyum samar. "Tidak. Mereka hanya berhenti disebut. Seperti tak pernah lahir." Arga mengerutkan kening. Ia pikir orang tua itu berbicara dalam metafora. Tapi saat ia menyebut nama-nama yang pernah ia baca dari arsip, Raffi, Yusuf, Dian, Reni, Mbah Suryo langsung mengetuk lantai 3 kali. Wajahnya berubah tegang. "Jangan ulangi, Nak. Nama-nama itu sudah tertulis di tanah. Kalau kau sebut lagi, dia akan tahu kau memanggilnya." "Dia siapa?" tanya Arga. Namun Mbah Suryo hanya menjawab, "Penunggu gerbang." Keesokan malam, Arga memutuskan menuju lokasi bekas kantor konservasi yang terbakar. Ia membawa kamera, alat perekam, dan GPS. Di sana, ia hanya menemukan pondasi bangunan hangus dan papan nama separuh meleleh. Ketika menelusuri reruntuhan, ia menemukan sesuatu yang tak terbakar sama sekali, sebuah kartu identitas plastik. Tertulis di sana, Dr. Nadia Ramadhani, Forensik Digital, Kementerian Lingkungan Hidup. Arga menatap kartu itu lama. Jadi benar, ada tim pusat yang hilang. Ia menyalakan kamera dan mulai merekam dokumentasi. Tapi ketika lensanya mengarah ke reruntuhan tembok bagian belakang, sinyal audio mulai berderak, seperti ada frekuensi lain masuk. Lalu, suara perempuan terdengar lirih dari speaker. "Kau menyebut namanya." Arga spontan mematikan kamera. Nafasnya berat. Ia menoleh ke belakang, tak ada siapa-siapa. Tapi di tanah tempat ia berdiri, terukir 4 nama samar dengan huruf membara merah. Raffi, Yusuf, Dian, Reni. Lalu, di bawahnya, nama kelima sedang terbentuk perlahan, Arga. Ia lari sekuat tenaga ke arah mobilnya, menembus kabut pekat. Tapi setiap kali ia mencoba menyalakan mesin, suara gamelan samar terdengar dari dalam dashboard. Ia berteriak, keluar dari mobil, dan melihat sesuatu di kaca belakang. Refleksi wajah 4 orang berdiri di belakangnya. Raffi tersenyum kecil, matanya hitam legam. "Kau menulis tentang kami?" Arga mundur, ketakutan. "Aku hanya ingin tahu kebenaran." Reni mendekat, rambutnya basah seperti baru keluar dari sungai. "Kebenaran itu tidak untuk disebut." Yusuf menambahkan dengan suara dalam, "Yang menulis akan ikut tertulis." Seketika, semua cahaya padam. Kamera Arga menyala sendiri, merekam dalam mode malam. Di layar, terlihat gerbang batu besar muncul perlahan di depan reruntuhan. Ukirannya bersinar kehijauan, dan di tengahnya berdiri perempuan berjubah putih yang sama seperti di rekaman lama.
Ia berbicara langsung ke arah kamera, seolah tahu Arga sedang menonton. Gerbang tidak tertutup dengan kematian. Hanya dengan diam. Lalu semua gelap. 3 hari kemudian, warga menemukan mobil hitam terparkir di pinggir jalan menuju Alas Purwo. Pintu terkunci dari dalam, tapi kamera video masih menyala, menampilkan rekaman terakhir. Arga berdiri di depan gerbang batu yang sama, wajahnya tenang tapi kosong. Ia menatap kamera dan berkata, "Aku paham sekarang, mereka tak hilang. Mereka hanya berpindah sisi." Setelah itu, layar berkedip dan menampilkan teks. Ekspedisi selesai. Gerbang tetap terbuka. Rekaman itu kemudian disita oleh pihak kepolisian, namun tidak pernah muncul di media. Pihak berwenang hanya mengatakan Arga mengalami kecelakaan tunggal dan meninggal karena dehidrasi di dalam mobilnya. Namun beberapa wartawan lain yang mencoba menelusuri kasus ini melaporkan hal yang sama. Setiap kali mereka mengetik nama Alas Purwo atau Raffi dalam dokumen, file mereka rusak, komputer restart sendiri, atau nama itu menghilang setelah disimpan. Sampai akhirnya, redaksi besar di Jakarta mengeluarkan surat edaran tak resmi. Jangan menulis, menyiarkan, atau menyebut tentang ekspedisi Alas Purwo. Demi keamanan dan nama baik wilayah wisata. Sejak hari itu, kisah 4 pendaki dan mereka yang hilang sesudahnya menguap dari pemberitaan nasional. Namun bagi warga di sekitar Taman Nasional, legenda itu hidup lebih nyata dari berita manapun. Karena setiap malam bulan mati, di tengah hutan paling dalam, gerbang batu itu masih terlihat samar di bawah sinar lembut kabut. Dan dari dalamnya, terdengar suara perempuan menyanyi, diiringi langkah 4 orang mendekat perlahan, seolah masih mencari seseorang untuk menyebut namanya lagi. 3 tahun telah berlalu sejak nama ekspedisi Alas Purwo terakhir kali terdengar di kalangan pejabat dan jurnalis. Semua laporan, arsip, dan dokumen digital terkait kejadian itu dihapus total dari sistem pemerintah, bahkan dari data server kementerian. Tidak ada yang tahu siapa yang memberi perintah langsung. Tapi mereka yang masih hidup dan pernah terlibat dalam kasus itu, sepakat untuk tidak pernah menyebutnya lagi. Bagi masyarakat umum, Alas Purwo kini hanya dikenal sebagai kawasan wisata spiritual yang diselimuti legenda. Ribuan orang datang setiap tahun untuk bertapa, bermeditasi, atau mencari pencerahan. Namun tak ada satupun dari mereka yang diperbolehkan masuk ke dalam zona inti hutan Purwo, area yang dulunya menjadi lokasi ekspedisi Raffi dan teman-temannya. Area itu kini dipasangi pagar besi tinggi, lengkap dengan papan bertuliskan, "Area konservasi khusus, dilarang masuk tanpa izin." Di bawah tulisan resmi itu, seseorang, entah siapa, pernah menambahkan dengan cat semprot merah, "Gerbang masih ada." Setiap kali tulisan itu dihapus, besoknya selalu muncul lagi. Di sebuah rumah kecil di pinggiran Banyuwangi, Dimas, satu-satunya saksi hidup yang tersisa dari insiden awal, kini hidup menyendiri. Ia sudah tidak bekerja di kementerian, tidak punya keluarga, dan menolak diwawancarai siapapun. Setiap malam, ia duduk di teras rumahnya, memandangi ke arah hutan yang jauh di Cakrawala. Di depannya, selalu ada satu kamera rusak yang ia letakkan di atas meja, dengan lampu indikator merah yang masih sesekali berkelip pelan. Orang-orang yang lewat sering mendengar Dimas berbicara sendiri. Kadang pelan, kadang seperti berdebat dengan seseorang. "Aku sudah diam, kenapa kalian belum tenang? Aku nggak akan sebut nama kalian lagi, cukup." Tetapi suatu malam, tetangganya mendengar suara lain menjawab lirih dari dalam rumah. Suara perempuan lembut yang menyahut dari arah kamera. Setelah itu, rumah Dimas sunyi. Pagi harinya, ia menghilang tanpa jejak. Yang tertinggal hanyalah kamera di meja, dan secari kertas bertuliskan. Dia bilang, gerbang itu bukan tempat, tapi ingatan. Waktu berlalu. Tahun demi tahun, Alas Purwo tetap berdiri dalam ketenangannya yang mistis. Pemerintah daerah mengganti nama beberapa jalur pendakian, menutup jalan lama yang mengarah ke Pasar Ayam dan Candi Gondoarum, lokasi di mana gerbang konon pernah muncul. Namun mereka tidak pernah bisa menghapus sepenuhnya aura tempat itu. Petugas taman sering melapor melihat bayangan 4 orang berjalan di antara pepohonan pada malam hari. Kadang terdengar suara gamelan pelan, kadang seperti tawa perempuan di kejauhan. Tapi setiap kali mereka mendekat, bayangan itu lenyap di balik kabut.
Beberapa penduduk desa yang berjualan di sekitar taman mengaku sesekali didatangi wisatawan aneh, berpakaian seperti pendaki, tapi tanpa peralatan lengkap. Mereka bertanya arah ke Gerbang Purwo, lalu menghilang begitu saja sebelum matahari terbit. Salah satu pedagang, seorang wanita parubaya bernama Bu Lestari, bersumpah pernah melihat wajah salah satu dari mereka menyerupai Raffi dari foto lama yang pernah beredar. Dia senyum ke saya, "Mas." Tapi matanya hitam, kayak nggak punya bola mata. Setelah malam itu, Bu Lestari berhenti berdagang. Sementara itu, di Jakarta, sebuah dokumen rahasia tersimpan di ruang bawah gedung kementerian. Dokumen itu tanpa kop surat, hanya bertuliskan Laporan Khusus, Kasus Purwo. Isinya berupa transkrip terakhir dari komunikasi internal tim pusat sebelum mereka hilang. Di halaman terakhir, terdapat kalimat aneh yang tidak berasal dari salah satu anggota tim. Gerbang dibuka dengan 4 nama. Akan ditutup dengan diam kelima. Tidak ada yang tahu siapa yang mengetik kalimat itu. File digitalnya tak bisa dihapus. Setiap kali dihapus, ia muncul kembali dengan tanggal terbaru. Sejak itu, semua staf baru yang ditugaskan ke bagian konservasi Alas Purwo diwajibkan menandatangani surat pernyataan rahasia, berisi larangan keras untuk melakukan dokumentasi digital di dalam kawasan hutan. Tidak ada kamera, tidak ada perekaman suara. Hanya catatan tulisan tangan yang boleh dibawa pulang. Beberapa peneliti muda sempat mempertanyakan aturan itu, tapi mereka semua mengundurkan diri tak lama kemudian. 5 tahun setelah ekspedisi hilang, seorang penulis anonim menerbitkan buku digital berjudul Gerbang yang Tak Pernah Ditutup. Buku itu hanya beredar di forum daring selama 2 hari sebelum dihapus. Tapi isinya membuat bulu kuduk pembaca berdiri. Dalam buku itu tertulis kronologi lengkap tentang Raffi, Yusuf, Dian, dan Reni. Tentang rekaman, gerbang, bahkan nasib tim pusat dan Dimas. Namun yang paling mengerikan adalah bagian akhir, di mana penulis menambahkan, "Aku menulis ini agar kalian tahu. Tapi jika tulisan ini menghilang, berarti aku sudah menyeberang." Dan benar saja, akun penulis itu hilang sehari setelahnya. Namun banyak orang bersumpah, jika membuka file itu di malam hari, nama pembacanya sendiri akan muncul di halaman terakhir, seolah menjadi bagian dari daftar yang baru. Kini, 10 tahun kemudian, masyarakat lokal menganggap cerita itu sekadar mitos, semacam kutukan bagi yang berani menantang batas gaib. Tapi bagi mereka yang pernah mendengar suara gamelan dari kejauhan, atau melihat kilatan merah seperti lampu kamera di tengah hutan gelap, mereka tahu satu hal pasti. Gerbang itu tidak pernah tertutup. Ia hanya menunggu disebut. Dan selama masih ada orang yang penasaran, masih ada yang menulis, membaca, atau menyebut nama 4 pendaki itu, gerbang akan terus terbuka. Hening Alas Purwo menyimpan semua nama. Raffi, Yusuf, Dian, Reni, Dimas, bahkan mereka yang hanya ingin tahu. Karena di tempat itu, yang menyeberang tak benar-benar mati. Mereka hanya berpindah sisi, menjadi bagian dari hening yang abadi.